Hai guys, gimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Bento di sini. Ya, di video kali ini saya ingin menjelaskan 5 deck yang bisa kalian pakai untuk laddering sampai ke master. Oke, langsung aja kita mulai ke deck yang pertama. Yang pertama, kita punya deck Burn Aggro, ya, dari Region, Naxos, dan Piltover and Zone. Jadi, inti dari deck ini adalah menggunakan minion-minion, menggunakan follower-follower dengan harga murah, yang langsung bisa damage ke Nexus musuh. Jadi, kita harus menang di round 3, 4, 5. Di atas itu, nah, chance kita untuk menang juga sudah susah. Ya, karena resource di tangan kita pun juga pasti sudah habis. Karena minion-minion kita mananya kecil. Jadi, core dari deck ini ya, sesuai dengan namanya, Burn Aggro. Jadi, deck ini akan langsung deal damage ke Nexus musuh. Ya, dan core dari deck ini adalah Bungkru Ruki ya. Kartu ini sangat bagus, 2 mana, 1 attack dan 4 defense. 4-nya sangat bagus ya untuk 2 mana. Lalu ketika ia menyerang, dia akan deal 2 damage ke Nexus musuh. Dan itu sangat sakit ya. Dan juga kita ada Crimson Disciple, yang setiap dia kena damage dan dia nggak mati, dia akan deal 2 damage ke Nexus musuh. Nah, ini sangat bagus dikombo dengan Imperial Demolitionist ya. Yang dia bisa deal 1 damage ke friendly follower. Nah, kalau kita sudah deal 1 damage, maka dia akan deal 2 damage ke Nexus musuh. Bila dikombo dengan Crimson Disciple, maka damage-nya menjadi 4. Lalu juga ada Legion Grenadier ya, yang kalau mati malah deal 2 damage ke Nexus musuh. Kalaupun dia nggak mati, dia bisa deal 3 damage. Jadi, ini dibunuh ya agak susah. Dibunuh salah, juga dibunuh juga salah ya. Lalu juga ada Use Check Salesman. Ini juga sangat bagus untuk defense, karena dia bisa menghasilkan 2 follower untuk defense, dan jika follower itu mati, dia akan deal 1 damage ke kedua Nexus, ya, Nexus kita dan Nexus musuh. Lalu juga spell-spellnya, ya, yang utama ada Decimate, ya, dia langsung deal 4 damage ke Nexus musuh. Lalu juga ada burst-burst damage-nya seperti Get Excited, lalu juga ada Mystic Shot, ya. Jadi, fokusnya di deck ini adalah deal damage ke Nexus musuh, ya. Dan deck ini tipenya bermain aggro atau bermain cepat. Bad matchup dari deck ini adalah deck control, terutama Corina Control. Karena Corina Control banyak menggunakan spell yang bisa langsung kill follower kita, dan juga banyak spell untuk lifesteal. Dan deck ini sangat bagus dan sangat murah untuk bisa naik ke rank master. Yang kedua, dari deck midrange, kita punya V Bannerman. Cara untuk bermain deck ini adalah kita mulligan mencari mana curve yang bagus ya. Kalau di tangan kita punya mana 1, 2, 3, 4, nah itu sudah bagus banget. Itu biarin aja. Ya, karena memang tujuan dari midrange ini adalah setiap turn kita mainkan 1 minion, 1 minion, sampai 1 minion, dan nanti di round sekitar 6, 7, 8 kita sudah bisa menang. Deck ini merupakan deck mid-range ya, yang berusaha memenangkan game di tengah-tengah game ya, sekitar round 5, 6, atau 7. Di sini saya menggunakan V daripada Garen, karena V menurut saya lebih fleksibel ya, attack-nya bisa sampai 10, lalu juga ada tough, dan juga dia bisa challenge musuh. Fiora, gunanya Fiora adalah untuk early threat. Biasanya orang-orang sih pasti bakal langsung nge-remove Fiora. Karena Fiora itu bagus banget untuk bunuh minion-minion kecil, dan dia efeknya kalau dia sudah bunuh 4 musuh, maka kita akan menang. Lalu, kartu-kartu lainnya yang mendukung adalah Loyal Bearspear ya. Loyal Bearspear ini sangat bagus, 3 mana 4/4. Lalu juga ada Grizzled Ranger. 4 mana 4/1 yang bisa attack. Kalau mati dia bisa jadi 4/4 lagi, dan 4/4-nya bisa nyerang lagi di turn yang sama ya. Karena Grizzled Ranger-nya sendiri adalah scout. Dan juga ada Bannerman. Bannerman ini merupakan kartu yang bagus kalau di board kita sudah banyak minion. Bannerman ini sangat bagus digunakan kalau board kita sudah banyak followernya ya. Dan Bannerman ini juga bisa mengebuff satu persatu, dan itu sangat bagus untuk deck midrange. Lalu di sini kita bawa Radiant Guardian karena memang banyak deck aggro. Kalau kita bisa
drop ini Radiant Guardian melawan deck aggro, kita kemungkinan besar akan menang. Meskipun midrange ini merupakan kelemahan dari aggro, tetapi karena ada Radiant Guardian ini, kita masih punya chance untuk menang. Lalu Unyielding Spirit juga bagus untuk melawan Regen non-Ionia ya. Karena Regen Ionia sangat gampang untuk mengcounter Unyielding Spirit. Sedangkan Regen lain akan kesusahan untuk mengcounter Unyielding Spirit. Unyielding Spirit ini sangat bagus digunakan kepada Fiora ataupun Vi. Ya. Juga Citria the Bold ini juga bagus banget ya. 6 mana, dia memberi buff kalau menyerang +1/+1. Dan juga jika musuh-musuhnya attack-nya kurang dari 3, maka dia nggak bisa ngeblok. Karena efek Citria memberikan fearsome ke follower lain kita. Yang ketiga, kita punya Corina Control. Deck ini merupakan deck control yang sangat bagus untuk melawan deck-deck aggro ya, seperti Burn Aggro. Kalau menurut saya, core dari deck ini adalah Commander Ledros dan juga Corina Vereza. Commander Ledros memiliki efek yang mengurangi HP Nexus lawan menjadi setengah, dan juga Corina Vereza ini mempunyai efek yang AOE ya. Dia bisa deal damage sampai 5 damage tergantung kartu spell yang kita buang, dan itu damage-nya area, termasuk Nexus musuh. Maka dua combo ini, Commander Ledros dan Corina Vereza ini sangat bagus. Dan deck ini juga mengandung spell-spell yang bisa membuat kita bertahan di early game, karena banyak memiliki direct damage ke follower musuh sekaligus lifesteal ya. Seperti kita punya Withering Wall, lalu kita juga punya Grasp of Undying, dan kita juga punya spell AOE ya, yakni The Ruination. Untuk early game-nya, kita bisa menggunakan Alice, yang sangat bagus ya di early game. Nah, kalau attack pun dia juga akan summon Spider satu-satu. Lalu di mid game kita juga punya V. V ini juga sangat bagus untuk di mid game, dan dia juga bisa nge-remove minion-minion musuh. Deck ini menangnya adalah setelah musuh kehabisan resource, ya. Atau kita di round ke-9 dan round ke-10 kita ada Commander Ledros dan Corina Vereza, ya. Itulah win condition dari deck Corina Control. Lalu yang keempat, kita punya deck Easy Karma. Karma, kalau sudah level up itu memiliki efek yang sangat kuat ya, yakni spell yang kita play akan di-play 2 kali, lalu juga Ezreal kalau sudah level up, maka setiap kita bermain spell, maka Ezreal akan deal 2 damage ke Nexus musuh. Nah, cara bermain deck ini memang agak sulit. Kalau bisa sih, saran saya kalau bisa, begitu Ezreal berubah, baru kita play Ezreal. Dan juga Karma, kalau misalkan memang tidak bisa di-remove, maka Karma bisa kita mainkan di awal untuk generate spell. Lalu, jika memang bisa bertahan sampai akhir, maka Karma akan berubah secara otomatis ya. Dan juga spell-spell yang kita gunakan ini adalah spell-spell yang mentarget musuh agar Ezreal bisa cepat level up, dan juga spell-spellnya ini untuk meremove musuh agar kita bisa defend di awal sehingga kita bisa sampai late game. Karma dan Ezrealnya level up, maka kita akan menang dengan sangat mudah ya dari combo Ezreal dan Karma. Yang terakhir kita punya deck Lux Karma. Deck ini menurut saya deck sangat bagus ya. Deck ini merupakan deck kontrol lebih ke arah combo. Core dari deck ini adalah Lux dan Karma. Lux yang dimana kalau dia sudah level up, dia akan bisa menghasilkan spell yang akan deal 4 damage ke minion musuh. Lalu sisa damage-nya akan tembus ke Nexus lawan ya. Spellnya mempunyai efek overwhelm. Lalu Karma seperti yang tadi, ketika level up, maka spell yang kita keluarkan akan 2 kali. Jadi, Lux itu bisa kayak nembak musuh itu 2 kali, anggapannya bisa 8 damage ya. Dan juga ada overwhelm, maka damage-nya bisa langsung ke Nexus musuh. Karena banyak banget yang bermain deck Burn Aggro, maka kartu-kartu yang kita bawa itu ada kaitannya untuk kita bisa defend Burn Aggro. Contohnya seperti Eye of the Dragon ya. Eye of the Dragon ini gunanya kalau kita summon 2 spell, maka next turn-nya dia akan summon follower, dia akan summon naganya yang attack-nya 2-1 dan ada lifesteal-nya. Nah, itu bagus banget untuk survive di awal. Lalu juga ada Radiant Guardian. Radiant Guardian ini memang dibawa gunanya untuk lifesteal ya. Untuk kita bisa bertahan di early dan mid game. Kalau kita melawan Burn Aggro dan kita bisa mengeluarkan Radiant Guardian, maka kita sudah sekitar 60% kita akan menang.
Lalu juga di sini kita bawa Health Potion ya. Memang Health Potion ini kita gunakan untuk bertahan melawan deck Burn Aggro. Lalu kita juga bawa Unyielding Spirit ya. Unyielding Spirit ini bagusnya digunakan ke Lux atau Karma ya, sesuai dengan kebutuhan atau situasi waktu kita main. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Menurut saya 5 deck ini adalah 5 deck terbaik yang bisa kalian coba untuk laddering ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, lalu juga komen menurut kalian benar nggak sih 5 deck ini memang bagus banget untuk dipakai untuk ladder ya. Dan juga jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.